Masih bersama kami di Fajar TV dan tamu saya Pak Bupati Senior Suwardi Saleh. Pak Bupati, kita akan bicara tentang MPP ini ya. Saya tadi kaget sebenarnya waktu nyebut MPP, karena biasanya MPP itu kita kenal dengan dari singkatan masa persiapan pensiun. Ternyata MPP yang dimaksud adalah Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik, dan memang nuansanya nuansa mall. Saya sudah jalan-jalan tadi dan melihat ya kita seperti tidak berkunjung ke ruang birokrasi. Ya. Kita duduk-duduk santai ber-AC, kursinya empuk ya. Kemudian bisa jadi kita ngurus satu, terus ada tanpa agenda misalnya kita lihat, oh ada samsat ya. Kayaknya saya mau ngurus SIM saja kalau begitu sambil nunggu perpanjang STK misalnya. Kita bersama istri datang, bersama anak-anak datang, anak-anak tidak perlu rewel mau pulang karena ada playgroundnya, sambil main. Iya. Baik, sebenarnya idenya kayak gimana itu Pak Bupati sampai itu MPP-nya ada di kantor ini? Jadi yang pertama saya selalu sampaikan teman-teman semua ya, para birokrat ASN ini. Yang pertama yang perlu kita sadari sebenarnya itu kenapa sih yang kita ada nih ya? Kenapa? Untuk apa kita ada? Untuk apa kita ada ini ya? Itu yang disadari dulu ya. Kita ada sebenarnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Dulu kan ya pejabat yang dilayani ya, sekarang ya kita yang memberikan pelayanan. Sebenarnya dari dulu sih begitu. Cuma ya memang makin kesini alhamdulillah kesadaran itu sudah makin tinggi, itu memberikan pelayanan ya. Yang namanya kan tempat-tempat perizinan ini ya dulu masih instansional. Kita mau urus IMB ke PU, mau izin praktek ke dinas kesehatan, kemudian perizinan sendiri misalnya ada izin usaha. Kemudian pemerintah melihat wah ini tidak efektif nih ya, dari satu tempat ke tempat lain lagi. Lalu ya dibuatlah yang namanya satu atap. Satu atap, tapi satu atap ini masih instansional. Atapnya saja satu. Atapnya saja satu. Berada di satu tempat. Ya sudah cukup membantulah. Sudah tidak terlalu jauh lagi misalnya karena dia berada dalam satu bangunan. Mobilitas yang mengurus itu tidak kemana-mana lagi. Kemana-mana. Tapi itu kan masih belum efektif Suasananya juga sangat suasana birokratis. Kemudian berubahlah misalnya yang namanya PTSP ya. Pelayanan terpadu satu pintu ya. Tadi atap satu atap sekarang satu pintu. Ini sudah sudah satu instansi yang mengurus ya, namanya dinas PTSP. Tetapi kan suasananya masih bagaimana dan sebagainya. Peningkatan daripada ini namanya Mall Pelayanan Publik ya, memberikan pelayanan mudah, murah dan nyaman. Selain mudah, murah, nyaman tadi itu Pak Bupati, antara PTSP tadi yang satu pintu dengan yang model mall ini beda paling kentara apa antara dua ini? Yang pertama pelayanan pasti ya. Yang kedua juga maksudnya saya biasa begini, kan sebenarnya sudah ada beberapa tempat juga yang sudah namanya Mall Pelayanan Publik, tetapi saya berpikir begini, saya bilang nanti kalau suasananya juga tidak seperti mall, nanti orang bilang ini bukan Mall Pelayanan Publik. Karena kalau kita sebut mall itu kan pasti bayangannya orang bagaimana mall di Makassar, di tempat lain dan sebagainya. Sehingga suasana itu harus ada ya. Kita ciptakan yang demikian tadi, dia nyaman ya. Sehingga tadi ini biaya rendah gitu kan. Ya, kemudian bahkan kemarin waktu Pak Menteri datang itu ya harapannya bahwa kehadiran Mall Pelayanan Publik ini tidak saja memberikan kemudahan, ya tidak saja memberikan misalnya biaya yang ringan, tetapi kalau sudah bisa menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya, alhamdulillah seperti tadi disampaikan dan disaksikan tadi bahwa ya paling tidak misalnya bukankah kita bahagia, kita datang mengurus izin, misalnya bawa anak, misalnya kalau lagi tidak ada kegiatan. Bawa istri, anak bisa main di playground, kemudian istrinya bisa ke kafe yang kita siapkan juga, alhamdulillah. Nah, itu.
Dan yang paling penting bahwa suasananya juga alhamdulillah nyaman. Ya walaupun mungkin menunggu, dan kita sudah ada SOP sebenarnya. Paling lama misalnya urusan ini 10 menit, urusan ini 15 menit, tapi apapun itu ya pastikan namanya menunggu ya. Tapi dengan suasana yang sedemikian rupa tadi itu ya boleh dikata tidak menimbulkan rasa jenuh atau boring daripada menunggu, insya Allah. Saya lihat juga di bawah Pak Bupati, mungkin kalau PTSP tidak ada pihak lain ya. Tadi saya lihat ada dari polisi, ada kejaksaan, ada PDAM, PLN, bank ya, yang bukan di bawah koordinasi Pemda langsung, tetapi jadi mereka bukan, ada ikut melayani. Jadi bukan saja yang di bawah lingkup pemerintah daerah, katakanlah Dukcapil, PU dan sebagainya, tetapi instansi vertikal juga. Ya, katakanlah kita saksikan tadi situ pajak, bahkan kejaksaan juga alhamdulillah sudah mau masuk, kemudian imigrasi, ya walaupun imigrasi ini masih 2 hari dalam seminggu, ya perbankan ada, BUMD, BUMN ada semua di situ. Bahkan sebenarnya ke depan ya kita kalau mungkin swasta juga memang bisa masuk di situ. Ya, jadi nanti betul-betul mall yang Palu gak ada, Pak? Ya, Palu. Apa lo mau gua ada? Gua ada. Betul. Apa lo mau gua ada? Pokoknya kalau mau beres jalan-jalan saya ke kantor bupati, ada itu di situ semua. Ada, Palu. Palu gak ada. Apalagi kalau swasta sudah masuk juga. Kita sudah masuk juga. Sudah nyaman, tenang juga tempatnya tidak. Tetapi ini kan ya tantangannya kemarin Covid nih. Ya, Covid ini kan interaksi dikurangi, gitu kan, kerumunan dikurangi, ya tentu saja bahwa mau terjadi pembatasan. Untuk itu juga ya tentu kita tidak puas dengan kondisi itu. Kemudian ada inovasi, ya katakanlah Dukcapil ini, ya kita siapkan yang namanya tim petugas registrasi di desa. Ya. Jadi dia tidak perlu datang lagi di sini. Cukup di desa lebih saja. Praktis lagi itu. Iya, di desa ya. Di sana sudah bisa dicetak ya. Di desa maksudnya langsung di kantor desa? Ya, di kantor desa. Di setiap desa ada kita siapkan yang namanya petugas registrasi. Ya. Orang mendaftar di sana, dilayani di sana, kemudian bahkan dicetak di sana. Betul-betul menjemput bola ya. ini. Ya, jemput bola. Sisa satu yang belum KTP, ya KTP yang belum bisa kita cetak, ya dan perekaman. Tetapi juga itu kita lakukan secara bergilir, ya petugas. Berarti masih mobile ya? Masih mobile juga. Yang repot mobile, ya. Mobile, ya. Itu sisa itu yang belum. Kemudian yang perizinan sendiri juga yang baru-baru kita launching ini ada namanya agen perizinan. Di setiap desa. Jemput bola juga ya. Sekarang kan sudah ada aplikasi OSS itu tapi ya kita maklumlah masyarakat kita masih banyak yang belum paham bagaimana caranya. Yang kedua juga perangkat juga tidak siap. Nah, sehingga cukup datang di kantor desa saja. Saya mau ambil ini sudah bisa kita sebut Pak Bupati. Baru melayani ya. Baru melayani. Baru melayani. Jadi tidak usah repot. Jadi kami lihat itu ya 10 menit 15 menit isinya sudah keluar gitu. Baik. Cukup datang di kantor desa saja. Kantor desa. Urusan. Tapi ngomong-ngomong yang MPP ini kan kalau tidak salah kedua di Sulsel ya setelah Palopo. Kedua setelah Palopo. Kemudian secara nasional dia ke-22. Terregister ke-22 ya. Dari sekarang 40-an ya. 44 sekarang. 44 ya. Jadi pas tengah-tengah ya, 44 22 ya. Pas tengahnya. Ini jadi, banyak kebetulan jadi ya sekarang. Kebetulan juga 4 tahun setelah diganti. Ya. Jumat Berkah ini, Pak. Iya, Jumat Berkah. Jadi 22 itu sama dengan sebenarnya ide ini brilian, Pak, karena berapa? 400 sampai 500 kabupaten kota di Indonesia kita ada tidak hanya mengidekan tetapi langsung implementasi ide ini ke sesuatu yang nyata begitu. 22. Di Sulsel yang kedua. Yang kedua ya. Jadi saya kira ini perlu diduplikasi ke tempat lain. Ini adalah praktik baik yang saya kira bisa ditiru. Hampir setiap hari itu ada kunjungan dari kabupaten lain dan bukan saja dari selatan ya, dari provinsi, kabupaten provinsi yang ada di wilayah timur Indonesia. Karena memang ini dijadikan salah satu rujukan ya oleh Kemenpan ya.
Katakanlah kalau you mau lihat mall pelayanan publik, nggak usah ke Jakarta, kau ke Baru aja tuh. Iya, iya. Tapi kadang-kadang pemerintah daerah modus juga pakai harus ke Jakarta. Sudah jauh-jauh terbangnya. Ya, baik. Pemirsa Fajar TV, kita break sejenak.